Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 16 ayat 20. Tetapi sebelum kita masuk ke renungan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami untuk melakukan kegiatan kami hari lepas hari pada hari ini juga. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini Yeremia pasal 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat dan universal kekuatannya, tiada tandingannya bagi di dunia ini. Dia Allah yang maha kasih. Dia Allah yang menyayangi umatnya. Dia Allah yang memelihara dan menyediakan segala sesuatu keperluan kita umat manusia. Tapi Allah juga panjang sabar, dan juga Allah adalah pencemburu. Inilah yang mau Tuhan katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Untuk itu dalam nats ini bagaimana orang Israel berbalik kepada roh-roh ilahi, bahwa dia menyembah berhala dan dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana Nabi Yeremia menubuatkan, memberitakan kepada bangsa Israel agar mereka kembali ke jalan Tuhan sebelum murka dan hukuman Tuhan dilakukan kepada bangsa Israel. Nah, ini juga bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk kita renungkan dalam kehidupan kita ini, bahwa di zaman modern ini banyak ilah-ilah lain yang mau mempengaruhi kehidupan kita. Apakah itu ke dunia, apakah itu zaman sudah maju, tetapi mau dinasihatkan kepada kita segala sesuatu yang kita sembah, apapun itu namanya, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemakmuran bagi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu namanya ilah-ilah lain.
Tetapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah namanya kita menyembah Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu Bapak Saudara, sebelum kita diperhadapkan kepada situasi yang ini, Tuhan memberikan kita semacam waktu untuk merenungkan bagaimana kita memaknai kehidupan ini sebagai orang percaya, agar kita tidak jatuh kepada ilah-ilah lain, agar kita tidak menyembah berhala yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Untuk itu mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana hikmat, bagaimana enaknya kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, murka Tuhan, hukuman Tuhan akan dilalukan kepada kita juga, seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Dan bahkan apa yang kita miliki saat ini, Allah mampu untuk mengambil segalanya. Seperti bangsa Israel menjadi orang yang tidak terberkati karena mereka jauh daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Saudara, kalau kita baca pasal 16 dari ayat 1 sampai ayat 21, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel akan apa yang terjadi bagi mereka kalau mereka tetap menyembah berhala. Bahkan mereka akan murka, Tuhan akan murka bagi mereka. Itulah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Itu juga kepada kita Bapak Ibu Saudara. Seperti zaman sekarang ini, kalau kita jauh daripada Tuhan, apalagi kita menyembah berhala, Tuhan pasti akan marah dan akan dihukum kita melalui Tuhan. Untuk itu mari kita kembali ke jalan Tuhan agar hidup kita terberkati dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Itulah indahnya bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami diingatkan oleh nats ini ya Tuhan melalui Nabi Yeremia, agar kami juga menjauhkan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi menyembah berhala, apalagi menyembah ilah-ilah lain. Tuhan adalah pencemburu dan tidak mau kami menyembah selain Allah Bapa di surga. Tapi untuk itu ya Tuhan, kuatkan kami agar kami tetap setia menyembah Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Untuk itu Roh Kudus mula senantiasa menyertai kehidupan kami, agar kami mampu menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga pada hari ini juga segala aktivitas kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sehingga nama Tuhan senantiasa kami tinggikan dan kami muliakan. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.